Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, melanjutkan kembali pelajaran kita daripada kitab Khulasah Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, yang mana menceritakan tentang sejarah harum kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai kita kepada bab yang ke-19, benar ya? Yaitu Mas'alatu Zaidin wa Zainab. Masalah tentang dua sahabat Rasulullah SAW, ya, yang mana bukan sahabat biasa tapi punya hubungan kekerabatan. Yang pertama adalah Sayyidi Zaid dan yang kedua adalah Sayyidah Zainab. Nomor satu, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah meminang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab binta Jahshin, Sayyidah Zainab putri Jahshin, li Zaidin bin Harisah, meminangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Zaid untuk Sayyidina Zaid bin Harisah. Berarti yang meminang di sini adalah bukan meminang untuk baginda Nabi, tapi ngelamarin. Nah, ibarat ya, aneh misalnya Azizi mau zuat nih, dia amin, bagus. Mau zuat, dia nggak berani minta sama orang tua perempuannya, minta bantuan sama aneh. Nah, kayak gitu kira-kira. Jadi yang minta atau yang minangin aneh itu. Untuk siapa ya? Untuk Azizi. Nah, begitu ya. Meminangkan Rasulullah SAW untuk Sayyidina Zaid bin Harisah, seorang wanita yang bernama Sayyidah Zainab binti Jahshin, yang saat itu fa'abat, ditolak pinangannya oleh siapa? Oleh Sayyidah Zainab binti Jahshin. Ini Sayyidah Zainab kagak mau saat itu nerima lamaran atau pinangan dari Rasulullah SAW untuk Sayyidina Zaid. Wabahluha, bukan hanya Sayyidah Zainab yang menolak, tapi siapa? Keluarga daripada Sayyidah Zainab. Fa'anzalallahu, nomor 2, maka saat itu turun ayat, ya. Allah Ta'ala menurunkan ayat mengenai permasalahan penolakan Sayyidah Zainab dan keluarga Sayyidah Zainab atas perkara yang telah dipilihkan oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena Sayyidina Zaidnya ini, tapi karena apa? Karena pilihan ini adalah berdasar dari ketentuan Rasulullah SAW. Maka saat itu apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam suratul Ahzab. Di dalam suratul Ahzab. Nah, bunyinya itu ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mana bebasnya? Kagak boleh bagi mukmin, mukmin. Kalimatnya mukmin nih, bukan untuk semua orang, enggak, bagi mukmin yang mereka merasa diri beriman kepada Allah dan Rasulnya. Li mu'minin wala mu'minatin, baik mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Apa yang enggak boleh? Idza qadallahu wa rasuluhu, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan amran akan suatu perkara, ayyakuna lahumul khairatu min amrihim. Kemudian ya, mereka yang mukmin laki atau mukmin perempuan ini merasa diri pilihan mereka lebih baik daripada apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nggak boleh begitu. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah tetapkan, maka itu adalah pilihan yang paling baik. Nggak boleh lagi kita mikir kayaknya yang lebih baik, nggak boleh. Ya, dan ini mengandung hikmah yang amat sangat luar biasa.
Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang ingkar kepada ketetapan Allah dan Rasulnya, maka benar-benar dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka ini kagak boleh. Kalau udah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, hal ini kagak boleh. Walaupun nanti di sini ada permasalahan, kita bisa lihat hikmah daripada apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya telah tetapkan. Jadi ini yang netapin adalah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Disebut begitu ya. Allah Ta'ala langsung menurunkan ayat inda dzalika qabilu. Tatkala hal itu terjadi, maka ya mereka Sayyidah Zainab binti Jahsyin dan keluarga saat itu akhirnya apa? Menerima pinangan tersebut setelah mereka mendengar apa yang Allah Ta'ala sampaikan di dalam ayatnya. Fadakhala 'alaiha Zaidun, maka kemudian singkatnya menikahlah Sayyidina Zaid dengan Sayyidah Zainab. Kemudian Sayyidina Zaid berumah tangga, ya, tinggal bersama Sayyidah Zainab. Walakinnaha sarat taftakhiru 'alaiha bi syarafiha wa nasabiha. Nah, akan tetapi akhirnya satu masa Sayyidah Zainab, karena beliau bukan orang sembarangan ya, Sayyidah Zainab merasa berbangga diri dengan kemuliaannya, dengan kemuliaannya dan nasabnya. Ya. Fasyakaha ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Sayyidina Zaid ngeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Sayyidah Zainab ngerasa bangga dengan kemuliaannya beliau dan juga nasabnya beliau. Nah, perlu diketahui ya, Sayyidina Zaid sendiri adalah anak angkatnya Rasulullah SAW. Juga bukan orang sembarangan, tapi tidak secara nasab. Secara apa? Secara kekerabatan. Yang mengasuh Sayyidina Zaid adalah Rasulullah SAW. Nah, nanti di sini ya menjadi sebab pernikahan itu kudunya sekufu namanya. Sekufu itu sederajat kurang lebih. Supaya apa? Nggak terjadi yang namanya timpang tindih atau templang. Ya. Di sini terjadi nih timpang tindih. Tapi kan Allah Ta'ala dan Rasulnya tadi yang netapin. Kan begitu kan? Ya. Makanya nanti ini semua ada hikmahnya. Ya, semua menjadi hikmah besar di sini. Termasuk diantaranya turunnya masalah pernikahan sekufu, ini adanya di sini. Ya, bahkan nanti pembatalan tabani. Tabani itu anak angkat yang dianggap seperti anak kandung sendiri. Hukum anak angkat dulu di zaman jahiliyah itu seperti anak kandung sendiri. Paham nggak? Itu nggak boleh. Sampai-sampai apa nanti? Ya, kalau dihukumin seperti itu, nanti contohnya waris. Waris itu justru seperti anak kandung nanti. Kalau anak angkat, nah itu nggak boleh. Ya. Belum dan lain-lainnya. Masalah mantu juga nanti. Mantu. Misalnya, nih Dwiki ya. Dwiki siapa sih namanya nih? Yang baru datang yang telat, Dwiki. Misalnya nih Dwiki, ya. Dia punya anak nih, laki. Anaknya nikah dengan seorang perempuan. Maka Dwiki statusnya jadi apa kepada anak istri anaknya? Statusnya jadi apa? Mertua. Batal wudhu nggak mertua ame mantunya? Enggak. Paham ya? Nah, nanti kalau anak angkat, kalau dihukumin persis seperti anak kandung, maka dia jatuhnya kagak batal. Nyatanya bisa batal harusnya. Tuh,
dengan ketentuan. Begitu juga ya masalah anak angkat ketika dia nikah, ya dia beda dengan anak kandung. Contohnya lagi adalah apa? Mantu, ya lazimnya boleh nggak dinikahin sama mertua? Mantu, anak mantu, boleh gak? Boleh apa kagak? Ini Hadi punya anak nih, anaknya laki, nikah sama perempuan. Anaknya Hadi mati duluan, punya bini, anaknya, ngerti kan nih? Jangan ngantuk makanya nih. Nah ini ngomong udah kurang semangat apa nih? Nanti masih bagaimana Beb? Ya, jangan telat-telat kalau mikir, cepet. Ani pelan-pelan deh. Hadi punya anak laki, anaknya Hadi, ya, namanya Freddy. Jadi Freddy bin Hadi. Jangan kasih nama yang bagus, Freddy. Freddy panggilannya dah, nama samarannya. Karena ke warung suka apa? Beli roti 3, bayarnya 1. Nah, ini anaknya Hadi nikah sama seorang perempuan. Berarti perempuan ini siapanya Hadi? Mantu. Si anaknya Hadi ini mati. Ya. Berarti masih mantu bukan tuh anak perempuannya? Masih. Boleh dinikahin nggak? Jatuhnya nikah sama anak. Ngerti nggak? Boleh nggak dinikahin? Karena anak kandung. Tabani adalah anak angkat yang dihukumkan seperti anak kandung. Padahal beda karena dia nggak senasab. Paham? Nah di situ udah paham dulu nih. Akhirnya satu masa apa? Mengeluh, ya kita balik lagi. Satu masa Sayyidina Zaid mengeluh kepada Rasulullah SAW akan berbangganya Sayyidah Zainab, karena memang Sayyidah Zainab bangsawan ibaratnya, orang mulia. Jadi ya itu hal yang lazim biasanya. Ya kira-kira gini, misalnya nih, ya maaf nih. Misalnya aja nih sih nggak di sini kejadiannya, ada presiden punya anak, anaknya ngomong lah saya kan anak presiden, sombong nggak? Emang benar, kagak sombong, kan kenyataannya, nggak? Sombong nggak? Kagak, nggak sombong. Kamu siapa? Misalnya ditanya, saya Fulan, anaknya Presiden Ceko, ya Presiden Ceko. Enggak, tenang aja ya. Ya presiden mana kayak berhasil kayak, ya. Kamu ditanya, kamu siapa? Saya Fulan bin Fulan, anaknya Fulan. Saya anak presiden, datang ke sini mau ngasih bantuan. Sombong nggak? Tadi katanya sombong. Karena kita bukan anak presiden, dengarnya sombong. Makanya kalau sih sama anak presiden aman nggak? Aman aja dengernya. Saya anak presiden Ceko. Oh iya saya anak presiden Inggris. Main catur dari berdua. Walhasil, itu namanya apa? Apa namanya? Nggak masalah, nggak sekufu nanti tuh, ya. Itu ada hal yang memang seperti itu. Nah, sehingga itu diadukan oleh Rasulullah SAW. Famarahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bihtimali sabri 'alaiha. Maka Rasulullah SAW menyuruh kepada Sayyidina Zaid bin Harithah agar apa? Untuk tetap bersabar, ya, tetap bersabar dengan istrimu. Fasabara hatta daqat nafsuh. Kemudian Sayyidina Zaid tetap terus bersabar sampai akhirnya benar-benar kagak kuat hatinya. Merasa sempit hatinya, aduh nggak kuat ini. Nah ya, fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil azmi ala talaqiha. Kemudian Sayyidina Zaid akhirnya lama-lama sumpek, nggak kuat juga, ya. Nggak kuat juga akhirnya udah. Dan menetapkan atau memutuskan untuk menceraikan Sayyidah Zainab. Nah,
Padahal ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'amarallahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ayatazawwaja Zainab ba'da talaqiha. Ya. Ini kejadian nggak langsung cerai begitu aja. Benar-benar disuruh sama Rasulullah SAW untuk apa? Sayyidina Zaid bin Harisah agar bersabar, pegang kuat-kuat pernikahanmu, jangan buru-buru, sabar, begitu terus sama Rasulullah. Sampai akhirnya Allah Ta'ala menetapkan ketetapan yang lainnya, yaitu apa? Kepada Rasulullah SAW sekarang. Ketetapannya adalah agar Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Zainab setelah nanti cerainya dengan Sayyidina Zaid bin Harisah. Nah, ya. Ada satu catatan di sini. Yaitu kita lihat tuh catatan kakinya, ya. Yurwa an ba'd du'afa'il uqul. Diriwayatkan dari sebahagian orang-orang yang lemah akalnya. Fi hadhil mas'alah, di dalam masalah ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an zawwaja Zaidan bi Zainab marra yawman bi baiti Zaidin wa kana ghaiban fara'a Zainab la'anna riha rafa'at sitra anha fa'abbaha. Nah, mana bebasnya gini. Diriwayatkan ya dari sebahagian orang-orang yang lemah akalnya di dalam permasalahan ini, ya kenapa Rasulullah SAW akhirnya menikahkan diri beliau dengan Sayyidah Zainab. Nah, ini orang-orang yang lemah akal nih dikasih tahu nih sih, orang-orang yang lemah akal, lemah apa? Argumennya, ya. Artinya dasarnya nggak beres, nggak benar. Apa yaitu begini, bahwa Rasulullah SAW, ini riwayat yang dari lemah akal ya, setelah menikahkan Sayyidah Zainab dengan Sayyidina Zaid, ya, kemudian beliau SAW lewat satu hari di rumahnya Sayyidina Zaid, yang saat itu Sayyidina Zaid kagak ada di rumah. Kemudian Rasulullah SAW melihat Sayyidah Zainab, kan udah nikah nih, cuma Sayyidina Zaid kagak ada di rumah. Rasulullah ngelihat Sayyidah Zainab, ya. Akhirnya begitu ngelihat, karena apa? Tirai rumah atau tirai jendela saat itu ketiup sama angin, ya, ketiup sama angin. Kemudian Rasulullah SAW melihat Sayyidah Zainab saat itu secara langsung, ya, yang mungkin barangkali lagi nggak pakai hijab, nggak tuh? Fa'ahabbaha. Kemudian akhirnya apa? Rasulullah senang sama Sayyidah Zainab. Wa qala subhanallah, dan bersabda subhanallah. Falamma ja'a Zaidun akhbarathu bidzalika. Tolong dengerin baik-baik ini kalimat, ya. Tatkala Sayyidina Zaid balik, ya, ke rumah, kemudian Sayyidah Zainab mengkhabarkan hal itu yang demikian tadi kepada Sayyidah Zainab, kepada Sayyidina Zaid suaminya. Kemudian apa? Dengar hal itu, Sayyidina Zaid memutuskan untuk mentalak Sayyidah Zainab, karena beliau merasa Rasulullah suka, jadi mau dikasih aja gitu. Wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Sayyidina Zaid mengabarkan kepada Rasulullah SAW bidzalika fanahahu. Kemudian akhirnya Rasulullah melarang, ya, mencegah, enggak, jangan begitu ente. Wa hadhihi riwayatun la yaqbaluha. Ini adalah riwayat yang kagak bisa diterima. Artinya disebutkan di sini malam ini supaya satu saat kalau antum dengar perihal riwayat ini, antum udah tahu di sini dikasih catatan kaki. Ada yang meriwayatkan hal ini, tapi ini kagak masuk akal, nggak bisa diterima.
hal ini, paham? Kenapa nggak bisa diterima? Bantahannya jelas. Nah, fiman yukhatibuhullahu biqaulih, yaitu bantahannya adalah kepada seorang yang udah Allah Ta'ala julukin dengan julukan yang tinggi, nggak mungkin ngalamin hal ini, atau riwayat ini nggak bisa dibenarkan. Apa? Firman Allah Ta'ala menyanjung Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim, adalah diri engkau wahai Rasulullah sungguh benar-benar memiliki akhlak yang sangat-sangat agung. Gak mungkin perihal begitu doang langsung berubah. Tuh. Artinya kalau bahasa kita ini receh bener begini doang. Tuh ya. Jadi yang lebih pasnya adalah cerita yang di awal tadi, yaitu setelah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya bahwa Sayyidah Zaid harus menikah dengan Sayyidah Zainab. Di dalam urusan berumah tangga, Sayyidina Zaid akhirnya kagak kuat dengan seorang wanita mulia ya, yang suka menyebutkan tentang pribadinya yang agung, yang tinggi, lagi nasabnya juga yang tinggi. Nah, maka hal itu membuat lama-lama membuat hatinya Sayyidina Zaid sempit. Kemudian memutuskan untuk mentalak setelah berkali-kali dilarang oleh Rasulullah SAW supaya jangan ditalak. Akhirnya ternyata tetap Sayyidina Zaid nggak kuat dan mentalaknya. Setelah itu Allah Ta'ala menyuruh kepada Rasulullah SAW untuk menikahkan Sayyidah Zainab. Kenapa di sini Allah Ta'ala menyuruh untuk menikahkan Sayyidah Zainab? Kalau ditanya kenapa, kagak ada jawabannya. Tapi kalau hikmahnya pasti ada. Apa di antara hikmahnya tadi? Masalah kufu ya. Kemudian masalah apa? Hifdzan li syarafiha, untuk menjaga akan kemuliaannya Sayyidah Zainab. Yang mana Sayyidah Zainab memang putri yang mulia. Paham? Sehingga setelah cerainya dinikahkannya oleh orang yang mulia juga, bahkan sebaik-baik manusia yang termulia, yaitu Rasulullah SAW. Jadi kagak jatuh derajatnya. Paham? Nah, kemudian biar harga dirinya kagak turun, Sayyidah Zainab yang nikahin siapa? Rasulullah SAW. Itu di antara hikmahnya. Kemudian apa lagi? Wadaf'an linizai wasyiqaq, supaya menghindar daripada permusuhan dan perpecahan. Permusuhan dan perpecahan. Dua keluarga nanti bisa berantem nih. Keluarga Jahsyin, yaitu keluarga dari Sayyidah Zainab, dan keluarga Harisah, yaitu keluarga dari Sayyidina Zaid. Ini bisa berantem nih berdua nih. Karena yang nikahin Rasulullah SAW terjadi perdamaian udah. Gak ada yang berani. Ya. Tahu gak? Kemudian wa ibtalan litabanni, dan untuk menolak daripada adat kebiasaan tabanni. Nah, masalah pernikahan ya. Masalah pernikahan Sayyidina Zaid dan Sayyidah Zainab yang berakhir dengan perceraian, yang itu sebenarnya ketetapan Allah Ta'ala ya, dan Allah Ta'ala juga setelahnya menyuruh kepada Rasulullah SAW untuk menikahkan. Apa buktinya ya? Yaitu antum bisa lihat suratul Ahzab ya, di dalam suratul Ahzab ayat 37. Falamma qadha Zaidun minha watara, tatkala Sayyidina Zaid disebut nama Allah Ta'ala Zaidun, falamma qadha Zaidun. Paham? Ini kan sebuah kebanggaan dari diri kita kalau disebut sama Allah Ta'ala, seperti Nabi, Anbiya disebut sama Allah Ta'ala ya. Satu-satunya sahabat yang disebut ya Sayyidina Zaid. Di antara sahabat yang disebut di dalam Al-Quran secara langsung namanya yaitu Sayyidina Zaid. Artinya Allah Ta'ala yang ngasih suruh sabar di sini juga.
Falamma qadha Zaidun minha wa tara, tatkala telah selesai Sayyidina Zaid daripada urusan hajatnya, pernikahannya, zawajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim, kami menikahkan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Zainab supaya apa? Supaya tidak bingung, tidak berat bagi orang-orang mukmin untuk menikahi daripada istri anak-anak angkat mereka. Nggak bingung bahwa kalau anak angkat dia tidak hukumnya seperti anak kandung. Nah, idza qadau minhunna wa tara, jika telah selesai mereka daripada urusan pernikahannya. Artinya jika mereka memang telah cerai, boleh menikahi istri daripada anak-anak angkat. Nanti langsung apalagi udah tidur Ini bahaya nih. Boleh coba kita coba ya. Yang tidur nih, boleh menikahi mantan istri daripada anak-anak kandung, nggak boleh. Dari anak angkat pahamin nih ya. Kalau anak kandung nggak boleh. Nah ini anak-anak angkat itu boleh. Cuma yang dikasih ketetapannya hukumnya adalah langsung sampai Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sahabat nggak ada yang ragu sama sekali. Karena sesuatu kalau udah Allah Ta'ala nyuruh kepada Rasul, kemudian baginda Rasul SAW melakukannya, langsung bisa jadi contoh, langsung jadi hukum. Ya, maka di sini nggak ada ragu-ragu lagi. Tuh. Wa kana amrullahi maf'ula. Ya, adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Nah, kemudian di antara hikmah-hikmah lainnya tadi adalah apa? Menolak daripada kebiasaan tabani. Apa itu tabani? Tabani adalah hukum masalah anak angkat, ya, anak angkat. Yang mana itu insyaallah di bab selanjutnya, yaitu ibtalut tabani, bab ke-20. Mudah-mudahan sedikitnya bawa manfaat. Wa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.